Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Muhammad Suyadi. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya terkabul. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya ya teman-teman, saya akan berbagi video atau materi-materi yang masih berkenaan dengan tempat usaha ya teman-teman. Video yang saya ambil ini adalah tempat usaha saya, dan materinya biasanya saya ambil dari referensi-referensi dan dari pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan video saya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan video saya, dan mudah-mudahan video saya ini bisa menjadikan amal jariah bagi diri saya dan bagi teman-teman semuanya. Kelak nanti kita di akhirat bisa memetik daripada pahala daripada amal jariah tersebut. Amin Allahumma amin. Sebelum kita kepada videonya lebih lanjut, seperti biasanya saya tidak bosan-bosannya mempromosikan tempat usaha saya teman-teman. Walaupun tempat usaha saya ini adalah tempat usaha pemula ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat kondisi daripada tempat usaha saya ini masih jauh dari target, ibaratnya target target level atas ya teman-teman. Tetapi tempat usaha saya ini masih level menengah ke bawah. Tetapi tidak ada salahnya saya hanya berbagi teman-teman sepengalaman saya membuka usaha dan sepengetahuan saya tentang dunia bisnis. Saya akan promosikan teman-teman, tempat usaha saya ini bergerak di bidang jasa, yaitu sesuai dengan namanya, yaitu toko fotokopi ya teman-teman. Tetapi kalau bahasa ngetrennya itu adalah toko pengadaan dokumen. Di toko saya ini saya menerima jasa memfotokopi, penjilitan, pemperinan, pencetakan foto, laminating, penjual ATK dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya dan dekat dengan tempat usaha saya sampai saya ada yang tidak kurang boleh teman-teman. Kita langsung saja teman-teman. Kali ini modal awal untuk mengurus izin usaha, membeli peralatan, membeli bahan baku, membeli uang saya memakai karyawan tidak sesuai dengan pengeluaran dan pemasukannya teman-teman. Selanjutnya biaya operasional lainnya. Untuk menghitung modal awal ada beberapa langkah yang perlu dilakukan di sini. Saya hanya memberikan 2 langkah saja teman-teman. 2 langkah ini sudah mencakupi daripada langkah-langkah yang lainnya teman-teman. Yang pertama, daftar semua biaya awal, termasuk pembelian, sewa tempat, usaha, peralatan, bahan baku, biaya pemasaran, izin usaha, biaya operasional awal seperti listrik, telepon, dan gaji karyawan. Itu biaya awalnya teman-teman. Daftar biaya awal, kita harus membuat daftarnya teman-teman. Kita rincikan berapa daftar biaya awal. Selanjutnya yang kedua, komponen utama modal ya teman-teman. Modal kerja, investasi, dan operasional. Modal operasional digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan secara keseluruhan. Jadi komponen utama modal ini adalah teman-teman itu dipergunakan untuk modal kerja kita teman-teman, modal kita dalam bekerja. Setelah itu investasi, berapa investasi yang kita gunakan untuk usaha kita teman-teman. Sudah itu operasional, mungkin kita untuk pembangunan atau hal-hal yang berkenaan dengan tempat ya teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi itulah teman-teman 2 cara untuk menghitung modal awal yang kita perlukan untuk pemula ya teman-teman. Menghitung modal awal ini, menghitung modal awal bisnis merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus bagi pemula. Penting untuk memulai dengan menghitung secara teliti modal yang dibutuhkan agar usaha dapat berjalan lancar tanpa masalah keuangan. Jadi dalam kita membuka usaha tentu kita harus menghitungnya secara teliti teman-teman. Takut nantinya kita bukan akhirnya di dalam kita membuka usaha antara untung dengan
kerugian kita tidak stabil ya teman-teman. Jadi lebih banyak minusnya nantinya. Jadi kita harus menghitungnya terlebih dahulu sebelum kita membuka usaha. Mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini, atau pembahasan yang dapat saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kita bertemu kembali di video-video berikutnya, masih dengan pembahasan usaha, tentang usaha ya teman-teman. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.